Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Hari ini Jumat 20 Maret 2020. Saya Syamsuddin Kadir kembali bersua dengan Anda semua. Semoga hari ini adalah hari terbaik dari hari-hari kita, dari hari sebelumnya. Dan semoga pada hari-hari yang akan datang kita lebih baik dari hari ini. Karena sesungguhnya yang terpenting dari kehidupan kita adalah adanya perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tentu saja kondisi yang lebih baik dari apa yang sudah kita rasakan kemarin dan saat ini. Tentu saja sebagai awalan mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mempertemukan kita walaupun hanya melalui media yang sangat sederhana semacam ini. Oke, beberapa hari terakhir kita diramaikan oleh sebuah virus yang sangat mencengangkan dunia, bahkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia menempatkan ini sebagai salah satu virus yang sangat berbahaya. Karena itu di beberapa daerah bahkan negara begitu melakukan semacam isolasi dan berbagai kebijakan yang pada intinya bagaimana agar warga negaranya atau warga daerahnya, warga di mana virus itu sedang berkembang bisa dijauhkan begitu kira-kira gitu. Contoh misalnya dari beberapa negara Eropa sekarang sudah mengalami semacam dampak buruk dari virus ini gitu. Tentu kita sangat berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian negara kita segera dijauhkan, kemudian kita semua kembali dalam kondisi normal untuk menunaikan berbagai aktivitas dengan keragaman profesi kita. Ya, sebetulnya ada yang menarik kalau kita mencoba mengkaji atau menelisik dalam konteks bagaimana sikap pemerintah, termasuk pemerintah daerah terhadap virus corona ini. Tentu saya kaitkan dengan pendidikan gitu ya, aktivitas pendidikan sehari-hari, baik itu di pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa pemerintah begitu, termasuk juga pemerintah daerah sudah mengeluarkan berbagai edaran gitu kira-kira yang pada intinya bagaimana kemudian proses belajar di berbagai lembaga pendidikan bisa bisa disesuaikan kira-kira begitu. Bahkan kemudian untuk perguruan tinggi misalnya melakukan proses pembelajaran melalui melalui jejaring gitu ya, melalui internet gitu, lewat video, telekonferensi dan seterusnya gitu. Begitu juga di tingkat TK, SD dan SMP, SMA begitu melakukan hal yang tidak jauh berbeda, yang pada intinya bagaimana menggunakan media sosial dan berbagai media lain yang kira-kira dapat menghubungkan antara pengajar atau para guru dan para dosen untuk melakukan proses interaksi belajar dengan dengan siswa atau mahasiswanya gitu. Yang pada intinya kalau saya perhatikan, saya sebagai orang biasa begitu memperhatikan bahwa sebetulnya kebijakan atau semacam ketegasan pemerintah dalam hal ini tentu kita terima sebagai sebuah tentu ini juga pilihan gitu, tidak sembarangan juga ketika kemudian pemerintah atau berbagai lembaga pendidikan mengeluarkan kebijakan semacam ini. Jadi ketika ada upaya untuk menghindarkan virus ini dari peserta didik dan seterusnya, itu juga adalah pilihan yang mungkin agak berat ya, tapi itu juga harus kita pilih gitu. Begitu juga berbagai pusat pelayanan publik pemerintahan, lembaga pemerintahan misalnya di beberapa daerah bahkan pelayanannya melalui online, bahkan diupayakan untuk menghindarkan pertemuan-pertemuan yang punya masa yang lebih gitu. Bahkan ada pembatasan agar kemudian tidak ada pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang. Bahkan MUI kemudian mengeluarkan semacam fatwa agar dalam beberapa waktu ini untuk dalam konteks fikih tentu saja untuk tidak sholat Jumat di masjid, tapi disesuaikan dengan fikih gitu ya, pemahaman fikih masing-masing tentu saja gitu. Oke lah, itu semua mungkin domain para ulama, domain para ahli begitu. Tapi kalau saya sebagai pribadi melihat dari sisi yang berbeda, bahwa intinya proses pemindahan tempat belajar dari lembaga pendidikan formal
sekolah, kampus dan seterusnya ke rumah. Ini salah satu salah satu kebijakan yang luar biasa menurut saya. Kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita perhatikan berbagai pandangan para ahli atau kemudian bagaimana sejarah pendidikan itu sendiri, pada intinya keluarga adalah laboratorium utama proses pendidikan yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya begitu. Keluarga adalah laboratorium atau tempat yang paling utama dan pertama di mana seseorang hidup begitu. Di situ terjadi interaksi sosial yang sangat luar biasa. Interaksi bukan sekedar interaksi formal sebagaimana yang dialami di sekolah atau kampus misalnya, tapi betul-betul melalui berbagai sentuhan moralitas, sentuhan emosional, sentuhan psikologi, sentuhan sosial dan seterusnya. Interaksi semacam ini tentu saja akan membentuk semacam karakter dan memiliki nilai tersendiri bagi peserta didik, dalam hal ini misalnya seorang anak misalnya. Kalau kita mengkaji lebih jauh, sebetulnya kalau kita mengkaji atau melihat dari sisi Islam, pendidikan Islam, maka sebetulnya ini sangat luar biasa. Islam menempatkan bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama anak. Adapun kemudian institusi atau lembaga pendidikan lain di luar keluarga, di mana orang tua sebagai pendidik utama dan pertama, itu hanya melaksanakan peran pembantu yang sifatnya administratif. Makanya sebetulnya ketika kemudian sekolah atau kampus menjadikan orang tua di rumah sebagai pendidik, walaupun mungkin secara formal hanya 2 pekan, katakan demikian, pada intinya adalah ini uji coba bagi orang tua untuk bagaimana mendidik anaknya secara langsung sebagaimana dilakukan oleh para tenaga pendidik di sekolah dan kampus misalnya. Nah, ini sangat bagus malah. Ini adalah laboratorium, ini adalah medan laga, medan latihan bagi orang tua untuk bagaimana kembali menyadarkan dirinya dan membangun semacam kesadaran kolektif kita sebagai anak-anak bangsa bahwa sungguhnya pendidikan keluarga itu punya posisi penting dan sangat luar biasa dalam perjalanan hidup seorang, termasuk dalam konteks pendidikannya gitu. Kita tahu pendidikan itu bukan masalah sekolah, bukan masalah lembaga, tapi itu adalah proses. Sekali lagi, yang terpenting dari pendidikan adalah bukan masalah lembaganya, tapi prosesnya. Ada begitu banyak gedung besar yang dimiliki oleh sebuah kampus, oleh sebuah sekolah misalnya, tapi ketika kemudian proses pendidikan itu tidak berjalan dengan baik, lalu apa gunanya bangunan besar itu? Lalu apa gunanya sekolah besar itu? Kita tahu para ahli dulu, para ilmuwan besar, masuk para ulama-ulama besar di masa lampau, mereka tidak dididik di lembaga-lembaga pendidikan yang mewah tempatnya, yang begitu wah secara fisik gitu. Mereka malah duduk di surau-surau, mereka duduk di emperan masjid, mereka belajar di situ dan sangat luar biasa, menekuni berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga kemudian mereka menjadi pakar, menjadi ahli faqih yang menjadi pakar dalam bidang itu. Bahkan mereka memiliki kompetensi untuk mengeluarkan semacam pendapat atau ijtihad untuk menentukan hukum ketika sebuah masalah terjadi di masyarakat begitu. Ini sangat luar biasa. Jadi yang pertama, respon kita terhadap kebijakan ini adalah yang pertama, ini adalah peluang bagi kita untuk membangun kembali kesadaran kolektif kita bahwa keluarga, di mana orang tua sebagai elemen penting dalam keluarga, itu adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Jangan sampai pahala proses pendidikan itu mengalir ke orang lain di luar rumah, sementara kita sebagai orang tua tidak mendapatkan itu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini juga medan latihan bagi kita untuk mengetahui secara real bagaimana proses belajar anak kita sebetulnya di sekolah. Karena apa yang dilakukan di sekolah sebetulnya tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh anak kita ketika di rumah. Tingkah laku anak di sekolah itu bisa kita lihat secara sepintas bagaimana mereka ketika di rumah. Walaupun ini mungkin tidak sempurna, tapi paling tidak kita bisa membayangkan bagaimana kemudian anak kita ketika sekolah atau kuliah misalnya, kita bisa membayangkan sekarang bagaimana sebetulnya proses belajar mereka selama ini begitu, dimana kita hanya sebagai pemantau dari luar gitu kira-kira gitu. Sekarang kita diapresiasi sebetulnya oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk melihat gitu bagaimana proses belajar anak kita.
bagaimana mereka menekuni sebuah pembelajaran, bagaimana mereka mendalami satu materi tertentu, bagaimana mereka menghafal misalnya, bagaimana mereka memahami, mendeskripsikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Nah, kembali lagi dalam konteks Islam, kalau kita perhatikan, sebetulnya Islam sangat menempatkan orang tua atau pendidikan keluarga itu sebagai lembaga pendidikan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi proses menjaga diri dan keluarga dari api neraka, pesannya jelas. Untuk menjauhi sesuatu tentu ada ilmunya, tentu ada proses pendidikannya. Sebelum masuk ke neraka itu tentu kita diharapkan agar kemudian kita menghindarinya. Gimana caranya? Yaitu melakukan proses pendidikan. Jadi perintahnya di sini, kalau kita memperhatikan beberapa kaul para ulama, yang dimaksud ku anfusakum di sini adalah adibu, alimu wa adibu. Jadi mengajarkan ilmu pengetahuan dan mengajarkan tentang adab atau akhlak pada anak, karakter. Jadi menghindarkan diri dari neraka maksudnya adalah menjaga proses pendidikan secara sadar kepada peserta didik, dalam hal ini keluarga kita, termasuk untuk diri kita sendiri. Jadi itu pesannya gitu. Dan tidak mungkin kita kemudian bisa masuk ke dalam neraka ketika kemudian kita tidak memahami ilmu agar menghindarkan neraka itu gimana gitu. Makanya Allah kemudian mengingatkan kita bahwa, dan para ulama juga mengingatkan kita dari ayat ini bahwa ku atau menjauhi yang dimaksud pada ayat ini adalah yaitu dengan cara menjaga proses pendidikan dalam keluarga kita, yaitu proses pengilmuan, proses transformasi ilmu, wawasan, pengetahuan dan seterusnya, yaitu alimu, ya, proses taklim, pembelajaran, baik itu pengajaran formal maupun informal, termasuk dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan dalam beberapa waktu hari ini dan ke depan mungkin di lingkungan keluarga kita. Nah, kemudian yang kedua, wadibuhum, dan mengajarkan adab terhadap anak-anak kita. Jadi sangat luar biasa. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh dalam surat Luqman di ayat 9, 10, 11 dan seterusnya, itu sangat jelas di sana bagaimana proses pendidikan itu sebetulnya dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi sebetulnya kalau kita memperhatikan secara lebih detail proses pendidikan dalam Islam, sungguhnya keluarga itulah sebagai laboratorium utama dari proses pendidikan itu sendiri. Makanya tak sedikit para ahli mengatakan kita mesti menghindarkan diri dari penyakit skolahisme, yaitu sebuah penyakit yang sangat berbahaya di mana pemahaman ini berpandangan bahwa sekolah itu lebih penting dari proses pendidikan. Jadi orang yang disebut pendidikan bagi orang-orang semacam ini adalah tingkat jenjang pendidikannya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya begitu ya. Itu yang mereka kejar. Padahal yang penting dari proses pendidikan itu adalah bukan sekedar itunya. Itu penting betul, tapi substansi dari penjenjangan itu adalah bukan masalah penjenjangannya, tapi ilmu pengetahuannya. Bagaimana kuantifikasi ilmu pengetahuannya, bagaimana kualifikasi ilmu pengetahuannya, bagaimana kualitas ilmu pengetahuannya, itu yang mestinya yang menjadi standar evaluasi. Walaupun memang ini susah untuk ditemukan indikator yang tegas begitu, tapi dari indikasi-indikasi tertentu kita bisa menilai untuk bagaimana kualifikasinya, bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Nah, dan di sana sangat jelas bagaimana Luqman mengajarkan anaknya berbagai materi atau kurikulum dari proses pendidikan itu sendiri. Misalnya bab tauhid di sana, bab akidah, bagaimana kemudian memahamkan tentang agar kemudian si anak tidak musyrik kepada Tuhannya begitu, dan hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Begitu juga materi berikutnya tentang hubungan baik dengan dengan orang tua, dengan sesama manusia dan seterusnya. Itu variabel atau materi semacam itu akan menjadi semacam bingkai dalam pendidikan keluarga kita, bahwa sesungguhnya dalam Islam sudah sangat jelas
menempatkan keluarga sebagai laboratorium atau pendidikan utama. Nah, kemudian berikutnya yang paling penting lagi, pemirsa di rumah, bahwa pendidikan itu sendiri bukanlah pekerjaan jangka pendek. Ia adalah proses panjang, aktivitas yang sifatnya kontinuitas, yang terus menerus. Bahkan dalam Islam dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa proses pendidikan itu, proses menuntut ilmu itu mestinya dari kita kecil sampai ilal lahdi, begitu. Minal mahdi minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari kecil begitu sampai ke liang lahat nanti. Artinya bahwa proses pendidikan itu adalah proses yang yang bersifat terus menerus, tidak berhenti, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sampai kemudian kita meninggal begitu. Intinya proses belajar itu adalah bukan penjenjangan, tapi sebuah proses internalisasi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif dari berbagai sumber dan dari berbagai kerangka ilmu pengetahuan. Demikian, semoga video sederhana ada manfaatnya untuk kita semua, dan tentu sebagai pribadi saya mengajak kita semua untuk tidak terlalu takut dengan corona, karena sebetulnya virus yang lebih berbahaya adalah virus skolahisme, ya, sebuah virus yang menganggap bahwa yang disebut dengan proses pendidikan adalah ketika kemudian kita masuk ke gedung-gedung besar, sekolah, kampus, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya proses pendidikan atau proses belajar yang baik itu adalah proses belajar yang menyentuh hati-hati kita, yang menyentuh pikiran-pikiran kita, yang menyentuh emosi-emosi kita, sehingga kemudian kita tersadarkan. Akumulasi dari proses itu kita menjadi tersadarkan untuk terus memperbaiki diri, sehingga kemudian dari kondisi kemarin, hari ini ya kita lebih baik, dan besok dan seterusnya kita lebih baik daripada hari ini. Itu adalah proses pendidikan yang sangat kita nantikan. Nah, dalam konteks kebijakan pemerintah yang sekarang memindahkan tempat belajar bagi anak-anak kita, ini ada momentum terbaik bagi kita. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak resah dan gelisah dan seterusnya. Ini adalah ruang pembelajaran. Dalam konteks atau sisi yang lain, ini sebetulnya ruang pahala yang sangat besar bagi kita untuk bagaimana belajar. Mungkin selama ini kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah, ke kampus dan seterusnya untuk dididik oleh orang lain. Sudah saatnya anak kita dididik oleh kita sendiri, agar kemudian pahala jariah dalam proses pendidikan bukan saja dinikmati oleh guru dan dosen dari anak-anak kita, tapi juga bisa kita nikmati oleh kita sendiri. Itu yang disebut dengan berkah, yaitu bertambah banyak baiknya, dan kemudian kita menjadi pewaris jariah dari amal-amal kebaikan anak-anak kita. Semoga ada manfaatnya video yang sederhana ini. Kalau ada pertanyaan boleh nanti kita jawab satu persatu, karena ini pertemuan sederhana. Oh iya, sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi hanya memantik saja, jadi tidak bertujuan untuk kemudian melengkapi membahas secara lengkap sebuah tema gitu. Ini hanya memantik saja. Semoga media sosial semacam ini bisa dimanfaatkan untuk membincang hal semacam ini. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi itu sudah saya merupakan salah satu tulisan saya di media sosial beberapa waktu lalu, kemudian dimuat juga di beberapa koran ya. Nah, kemudian kumpulan tulisan semacam itu saya kumpulkan ke dalam beberapa buku. Misalnya buku ini Pendidikan Mencerahkan dan Mencerdaskan Bangsa, setebal 150 halaman. Kemudian ini juga ada buku Membangun Pendidikan dan Bangsa yang Beradab. Semuanya merupakan antologi tulisan saya, tulisan pendek 2-3 halaman biasanya, yang saya kirim ke berbagai media massa, termasuk di media online, yang kemudian beberapa waktu lalu diterbitkan menjadi buku. Ya demikian, semoga video ini ada manfaatnya. Dari kesempatan kita bisa lanjutkan, semoga proses pendidikan di rumah terus berjalan lancar, dan kita sebagai orang tua bisa memaksimalkan peran-peran kita, dan kita doakan para guru dan para dosen dari anak-anak kita bisa membantu kita untuk meneguhkan proses pendidikan ini sehingga melahirkan generasi yang terbaik. Bukan saja generasi yang mampu mengejar yang sifatnya duniawi, tapi yang penting lagi adalah bagaimana mengejar kualifikasi manusia terbaik, yaitu manusia yang iman dan takwa. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, bahwa amanu
wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau misalnya sekelompok umat itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan barokat dari darinya begitu, dari langit bahkan dari bumi kepada kita semua. Semoga itu menjadi harapan kita semua dan Allah kemudian mewujudkan untuk kita semua. Saya Samsudin Kadir, akhirul kalam, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.